Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kiranya pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Karena itu alangkah pantasnya kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap syukur, baik dengan lisan, dengan hati maupun dengan perbuatan. Allah memberi kita panjang umur, memberi kita waktu, kesehatan, maka mari maksimalkan untuk beribadah pada bulan Ramadan kali ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi penerang, menjadi cahaya bagi kehidupan umat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sifat-sifat yang meliputi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kamaliyah atau sifat kesempurnaan. Allah itu sempurna dalam segala hal. Dalam ciptaannya sempurna, dalam af'al atau perbuatannya juga sempurna, dalam pengaturannya sempurna. Dalam segalanya Allah itu sempurna. Karena Allah memiliki sifat kamaliyah. Sebagai contoh, Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah ciptakan dengan sangat sempurna, baik dari sisi bentuknya, dari sisi fungsinya, dari sisi sifat-sifatnya, semua Allah sempurnakan dengan begitu detail. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain di seluruh dunia ini Allah sempurnakan. Allah atur rezeki mereka, Allah atur hidup mereka, semuanya dengan cara-cara yang sempurna. Bahkan makhluk yang melata sekalipun Allah berikan jaminan untuk bisa mendapatkan rezeki. Kemudian contoh berikutnya, ketika Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian agar diajarkan kepada umatnya berbagai hal aktivitas juga diajarkan dengan cara yang sempurna. Sebagai contoh, kita mau makan, kemudian maka oleh Allah kemudian lewat Rasulullah diatur mulai dari makanan yang halal dan juga thayyib yang baik, ya. Kemudian sebelum makan kita berdoa dulu, ya. Kemudian mencuci tangan, ya. Kemudian ketika makan sampai ke mulut, ya, dikunyah dulu. Selesai makan berdoa dan sebagainya. Semuanya diatur dengan cara detail dan sempurna. Ketika tidur misalnya, ya. Sebelum tidur kita juga diminta untuk berdoa dulu, bahkan dianjurkan berwudu dulu. Bangun tidur kemudian kita berdoa, semuanya diatur dengan begitu sempurna, luar biasa sekali. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adanya sifat kamaliyah Allah ini, pengaturan yang sempurna ini, tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan Allah. Ada hal positif, ada hikmah yang bisa kita ambil. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa kita diminta untuk meneladani sifat kamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah berpesan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita ya berakhlak dengan akhlak Allah, yakni meneladani sifat kamaliyah Allah, bisa kita wujudkan dalam setiap aktivitas kita, yakni sebagaimana Allah sempurna dalam perbuatannya, semestinya kita juga sempurna dalam menjalankan segala aktivitasnya. Itu yang bisa kita lakukan. Meskipun agak berbeda, ya, sifat kamaliyah Allah, kesempurnaan Allah dengan kesempurnaannya kita sebagai makhluk. Sifat kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang tidak terbatas. Sebab ilmunya Allah tidak terbatas. Allah itu khaliq, kita makhluk. Khaliq berbeda dengan makhluknya, mukhalafatun lil hawadisi. Nah, sementara sifat kesempurnaan kita itu terbatas. Sempurna pada satu sisi, tapi kemudian kurang pada sisi yang lain. Maka
dalam kita meneladani sifat kamal Allah, hendaknya kita melakukan aktivitas dengan cara maksimal dan terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi dalam segala aktivitas kita, mari kita lakukan dengan cara maksimal dan terbaik. Ini pun sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau melakukan segala aktivitas dengan cara yang maksimal, baik sebelum menjadi seorang Rasul maupun setelah menjadi seorang Rasul. Banyak contoh yang bisa kita ambil suri tauladan, ya. Misalnya kalau kita baca kitab Khulasah Nurul Yakin, misalnya banyak sekali kisah-kisah Nabi Muhammad yang begitu maksimal dalam segala aktivitasnya. Sampai beliau mendapat gelar julukan Al-Amin, orang terpercaya, karena maksimal dalam kejujurannya, dalam amanahnya, dan sebagainya. Kemudian setelah beliau jadi seorang Rasul, beliau juga maksimal dalam menyampaikan risalah-risalahnya. Ketika kaum kafir Quraisy datang, ya, kepada pamannya Nabi, meminta Nabi untuk berhenti, Nabi tetap berdakwah. Ketika banyak sekali halangan rintangan yang datang kepada beliau, sampai diboikot waktu itu, ya, di Syi'ib, ya, selama 3 tahun, dikatakan beliau sampai makan hanya daun-daunan, tapi beliau terus saja berdakwah dengan maksimal dan cara yang terbaik. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian memenangkan agama ini, ya. Sampai hari ini kita bisa menikmati indahnya agama Islam. Ini contoh bagaimana Rasulullah SAW maksimal dalam menjalankan segala aktivitasnya, terutama dalam aktivitas berdakwah. Karena itu kaum muslimin sekalian, mari kita meneladani beliau, ya, yakni dengan cara sempurna. Dalam artian adalah maksimal dalam kita beraktivitas. Di bulan Ramadan kita maksimalkan beribadah, kita maksimalkan berbuat kebaikan. Ya. Dalam pekerjaan misalnya, kita maksimalkan bagaimana kita bekerja menjadi seorang yang profesional. Dalam aktivitas apapun yang menyertai kita berusaha agar maksimal dan juga melakukan yang terbaik. Itu artinya kita berusaha meneladani sifat-sifat kamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu, karena kita merupakan makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah, maka tak henti-hentinya kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan hikmah, diberikan tenaga, ya. Sebab tidak ada daya, tak ada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebagai makhluk yang lemah, mari kita minta kepada Allah agar diberikan kekuatan yang lebih, baik dalam beribadah, dalam aktivitas, dalam segalanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan cara yang maksimal dan terbaik. Dengan cara itu, kita meneladani sifat kamaliyah Allah, yang semoga Allah ridho kepada kita, cinta kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dikoreksi, dilengkapi karena kebodohan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.